dalil yang diambil. Oke. Nah, ini salah satunya adalah dari surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini penggalan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini adalah salah satu landasan kenapa kita harus mengambil properti syariah, karena dasar yang dipakai adalah hukum syariat, jual beli secara syariat agama. Nah, tidak ada riba di dalamnya. Nah, lalu kemudian berdasarkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hutang piutang yang menghasilkan suatu manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Jadi setiap hutang piutang yang di situ ada tambahannya, ada beban tambahannya, nah itu termasuk bagian daripada riba. Nah, kemudian selanjutnya bahwasanya dosanya riba ini seperti 1 dirham saja yang diambil oleh seseorang dari hasil riba itu sama halnya berat dosanya sama halnya 36 kali berzina, Bapak Ibu. Jadi 1 dirham gitu. Sama halnya 36 kali berzina. Nah, itu saking besar dosanya. Nah, riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedangkan yang paling ringan, pintu dosa yang paling ringan dari riba itu sendiri adalah seperti layaknya seorang anak laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi ini secara agama alasan kenapa harus mengambil properti syariah. Nah, ini adalah beberapa alasan yang logis, artinya masuk pada logika kita. Kenapa harus properti syariah? Apa keunggulannya? Nah, ini. Yang pertama adalah tanpa adanya KPR bank. Jadi, tanpa adanya KPR bank, transaksi hanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak developer dan pihak pembeli. Nah, begitu. Lalu kemudian yang kedua, tanpa adanya bunga. Jadi gagasan utama dalam konsep properti syariah yang diemban oleh properti syariah ini adalah tidak adanya bunga atau riba. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, bayarnya ada yang tanya, ini harganya kok beda? Ya, itu diskon. Maksudnya yang dimaksud riba adalah ketika Bapak Ibu sekalian misalkan mengambil angsuran 1 tahun, angsurannya sebesar 1 juta. Tapi dalam perjalanannya ternyata tidak flat di situ. Ternyata ada tambahan-tambahan yang dibebankan. Nah, ada manfaat lain. Misalnya seperti inflasi, misalkan begitu. Karena ada inflasi, ya akhirnya ada tambahan sekian. Nah, itu namanya riba, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di kita, di properti syariah, itu tidak ada tambahan semacam itu. Jadi dalam 1 tahun, angsuran yang harus dibayar 35 juta dalam 1 tahun, ya bagi 12 bulan, tinggal begitu saja. Jadi semuanya flat, setiap bulannya flat. Tidak ada tambahan yang dibebankan, tidak ada bunga. Nah, kemudian selanjutnya juga tidak adanya denda ketika ada keterlambatan pembayaran. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian misalkan ini bayar dari Bapak Ibu sekalian, ini ada yang tanya nantinya gimana kalau misalkan penghasilan saya ini kan nggak tetap. Ketika di bulan ini saya lancar, di bulan kedepannya nggak pasti dan belum tahu nanti cairnya berapa. Mungkin cuma bisa bayar setengahnya, mungkin bahkan nggak bisa sama sekali. Bisanya diangsur bulan depannya lagi dan sebagainya. Nah, itu semuanya bisa didiskusikan. Kita properti syariah tidak ada denda di dalamnya, jadi semuanya bisa didiskusikan nantinya. Jadi ketika ada keterlambatan, ketika ada permasalahan angsuran dan sebagainya pembayaran, nah itu bisa didiskusikan. Juga tidak adanya sita. Nah, jadi kalau biasanya di properti konvensional yang melibatkan bank, itu ketika ada keterlambatan biaya, kesulitan untuk pembayaran dan sebagainya, maka di sana secara otomatis ada proses sita. Jadi artinya tidak bisa dilanjutkan dan angsuran yang bisa dibayarkan hangus. Nah, ini alhamdulillah di properti syariah tidak ada hal semacam itu. Tidak ada sita. Ketika memang ada kesulitan dalam keuangan, kembali lagi bisa didiskusikan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya alasan kenapa harus memilih properti syariah, yaitu tanpa adanya BI checking. Nah, BI checking ini
kita gantikan. Kalau di dalam properti syariah itu namanya verifikasi dan wawancara. Jadi pihak investor ini mau mengambil satu unit, misalkan villa begitu. Nah, DP-nya berapa, angsurannya berapa lama, nanti skema pembayarannya seperti apa, 1 bulan bayar, 1 bulan tidak bayar, dan sebagainya. Itu semua hal-hal semacam itu bisa didiskusikan di proses verifikasi dan juga wawancara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita fleksibel saja semuanya mengenai pembayaran, asalkan ada pendiskusian sebelumnya, asalkan ada kejelasan dari kedua belah pihak. Gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah tanpa adanya akad batil. Jadi akad yang kami laksanakan dalam properti syariah ini adalah sesuai rukun akad, yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya objek akad atau barang yang diperjualbelikan, dan juga adanya pelafalan akad dari pihak pembeli. Dari pihak penjual dan pembeli. Jadi jelas di situ sesuai dengan syariah. Lalu kemudian yang ketujuh adalah tanpa adanya asuransi. Jadi kita tidak ada penambahan atau tambahan pembebanan biaya yang di situ fungsinya belum jelas untuk apa. Nah, andai kata begini, bayarnya Bapak Ibu sekalian ada yang ambil villa misalkan. Nanti ketika sebelum serah terima ada kerusakannya bagaimana, Mas? Ada permasalahan di ABC nanti bagaimana? Semuanya sebelum proses serah terima, maka itu semua adalah penanggung jawab dari pihak developer. Nah, bahkan setelah serah terima, kami developer nantinya akan melakukan kerjasama. Jadi karena kita pakai contoh villa, gitu. Jadi villa ini kan sharing profitnya 50%, 50%. Nah, 50% cukup besar bagi pihak developer. Kenapa? Karena yang pertama adalah pengadaan air, listrik, ini semuanya ditanggung oleh pihak manajemen atau pihak developer. Lalu kemudian untuk perawatan, untuk perbaikan kerusakan minor, dan juga untuk biaya promosi, ini semuanya ditanggung oleh pihak developer. Nah, artiannya ketika kita ambil apple to apple dengan kita beli villa di tempat lain misalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan ada yang pengen beli villa tapi bingung di mana. Andai kata beli di luar, bukan di Malang Dreamland. Bapak Ibu sekalian harus mengurus perawatan air, listrik, semuanya harus dijaga. Perbaikan kerusakan minor, termasuk juga promosinya. Karena pastinya di daerah yang villa itu tidak mungkin hanya ada satu villa dalam satu daerah. Pasti ada beberapa villa di area tersebut. Nah itu kalau tanpa promosi otomatis nggak bisa jalan. Bisa jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran dan sebagainya ini justru lebih besar daripada biaya daripada uang masuknya. Ya, begitu. Tapi kita Malang Dreamland semuanya ditanggung oleh pihak developer. Jadi lebih enak begitu. Lebih santai. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal beli lalu kemudian nanti dapat sharing profitnya. Nah, itu. Kita tidak ada pembebanan pembiayaan untuk hal-hal yang kita belum jelas ke depannya untuk apa. Nah, itu melibatkan riba, gharar, dan maisir di dalamnya. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian rindu mempunyai rumah atau kafling yang benar-benar halal? Nah, ini untuk renungan kita semuanya. Nah, ini. Jadi Malang Dreamland ini saya tekankan kembali bahwasanya Malang Dreamland ini adalah kawasan Islami terbesar se-Jawa Timur. Kenapa? Karena luasannya adalah tidak kurang dari 16 hektar dan di dalamnya akan dibangun pusat pendidikan Al-Quran. Di dalam kawasan wisata itu sendiri, di dalam kawasan Islami itu sendiri terdapat tempat untuk berwisata dan juga investasi produktif. Nah, itulah Malang Dreamland. Ketika ada yang tanya nanti bayarnya yang belum paham, apa sih Malang Dreamland itu? Mohon maaf saya nggak cari rumah dan sebagainya. Enggak, tapi Malang Dreamland ini adalah tempat investasi, ya, selain investasi duniawi juga investasi akhirat gitu. Nah, jadi kawasan Islami yang di dalamnya ada tempat wisata dan juga investasi produktif begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk pada analisa pasar. Jadi di sini menunjukkan bagaimana atau betapa besarnya potensi pengunjung yang datang atau potensi wisatawan yang datang ke Malang. Nah, ini sebelumnya mungkin
ada pertanyaan, mungkin saya pernah menemui begitu bahwasanya oh ini kan nanti daerahnya itu ada Malang Kota, ada daerah Batu dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu, jadi ini mulai awal sampai akhir data-data yang dicantumkan di sini adalah data area Kabupaten Malang karena memang lahan kita sendiri Poncokusumo ada di Kabupaten Malang begitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bagaimana besarnya pengunjung yang datang ke Malang dalam jangka waktu jam 9 sampai dengan jam 10 saja sebagai contoh dari analisa kami, pencatatan kami, ada tidak kurang dari 850 mobil dengan jenis kendaraan yang itu 6 sampai dengan 8 kursi. Ya. Juga dengan mobil-mobil yang lain. Jadi ini bisa dilihat bagaimana potensi yang dapat dihadirkan dengan adanya Malang Dreamland sebagai tempat wisata, dengan banyaknya pengunjung ke daerah Malang Kabupaten setiap bulannya, ya, setiap bulannya. Lalu kemudian ini ada analisa pasar juga, sama diambil di Kabupaten Malang. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di tahun 2018. Oke, jadi untuk wisatawan domestik di tahun 2018 saja tidak kurang dari 7 juta orang yang datang berwisata ke Kabupaten Malang. Ya. Ini Kabupaten Malang ya, bukan Malang Kota ataupun Batu. Ya. Ini Kabupaten Malang. Nah, juga wisatawan mancanegara mencapai 100.000 orang lebih. Nah, ini data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, lalu kemudian selanjutnya, jadi jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang tahun 2011 sampai dengan 2018 ini bisa dilihat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan di sini dari data hotel dan pariwisata, setiap malamnya per satu kamar ada rata-rata 1,79 tamu. Nah, artiannya jumlah wisatawan, karena kalau wisatawan domestik yang diambil adalah orang-orang Malang sendiri, ini agak nggak logis kalau misalkan harus menginap di hotel. Artinya yang menginap di hotel dan pariwisata ini kan pengunjung atau wisatawan domestik, namun bukan asli Malang gitu ya. Nah, setiap kamarnya, setiap malamnya, setiap kamar ini tidak kurang dari 1,5. Artinya hampir setiap malam, setiap kamarnya adalah 2 orang, hampir mencapai itu setiap harinya. Nah, kemudian di sini, maaf. Nah, kemudian di sini karena tadi datanya 2011 sampai dengan 2018, maka ini saya cantumkan di 2019. Di tahun 2019, data awal-awal COVID, data ketika tahun itu adalah tahun yang sulit, ya, bisa dilihat wisatawan domestik yang datang ke Malang mencapai 8 juta orang, 8.049.000 orang lebih. Ya. Artinya di tahun yang cukup sulit, Malang tetap berkembang. Wisatawan yang datang ke Malang tetap banyak. Jadi ini menurut data, artinya potensi di Kabupaten Malang ini memang sangat besar gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini legalitas yang sudah kami kantongi. Nah, ini yang pertama, ada keputusan Kemenkumham yang dikeluarkan oleh pada tanggal 16 April 2021. Kemudian ada nomor induk berusaha tertera kepada PT 9 Wali Nusantara pada tanggal 20 Mei 2021. Kemudian selanjutnya ada izin usaha tertera kepada PT 9 Wali Nusantara pada tanggal 31 Mei 2021. Lalu kemudian ada informasi pemanfaatan ruang di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Pakis. Nah, pada PT 9 Wali Nusantara. Pada tanggal 28 Juli 2021. Nah, ini adalah tampilan atau denah daripada lahan Malang Dreamland di Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Jadi karena lahan seluas 16 hektar
itu diakuisisi dari 4 orang. Maka ini ada beberapa dokumentasi, yaitu sebanyak 4 orang pemilik lahan sebelumnya, sebelum diakuisisi oleh PT Sembilan Wali Nusantara. Jadi ada 4 pemilik sebelumnya. Nah, ini dokumentasi dari pihak kami, pihak pemilik sebelumnya, dan juga pihak notaris. Nah, itu sedikit saya jelaskan juga. Jadi 4 orang ini ternyata tidak semuanya orang Malang. Kalau tidak salah, 2 dari 4 ini orang luar Malang justru. Ya, artinya orang-orang luar Malang ini tahu bagaimana potensinya Malang di Malang Selatan atau di Malang Kabupaten. Bagaimana potensi ke depannya dengan banyaknya pengunjung setiap tahunnya, dengan banyaknya kegiatan ekonomi di daerah sana yang semakin hari semakin maju, artinya daerah sana adalah daerah dengan prospek yang sangat bagus begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk pada konsep Malang Dreamland. Nah, ini konsep Malang Dreamland. Tempat wisatanya ini seperti apa nanti di dalamnya, ini konsepnya. Nah, di dalamnya atau di dalam kawasan Islami ini ada pusat pendidikan Al-Quran, wisata alam, dan juga investasi produktif. Nah, nantinya di dalam dibangun pusat pendidikan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah investasi produktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya di dalam tempat wisata, selain tanah Bapak Ibu sekalian dijadikan untuk tempat wisata, juga bagian di dalam tempat wisata itu sendiri, sekaligus juga sebagai investasi produktif. Karena Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan namanya sharing profit. Jadi ada berbagai keuntungan di sini. Jadi yang pertama adalah aset itu panjenengan miliki sendiri. Yang kedua, aset itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu merawat karena ada pihak yang merawat, dan secara otomatis capital gain atau kenaikan harganya itu sangat potensial. Kenapa? Karena ada di dalam kawasan wisata yang notabene jumlahnya terbatas, Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara orang-orang yang datang ke Malang, orang-orang yang ingin berinvestasi di Malang, dengan semakin banyaknya pengunjung ke Malang, semakin banyaknya orang yang berpendidikan di Malang, melakukan pendidikan di Malang, tahu bagaimana potensinya Malang, semakin banyak orang-orang yang ingin investasi di Malang. Terlebih lagi ini investasinya cukup menggiurkan, yaitu selain dapat dimiliki, yang kedua capital gain. Jadi berada di dalam kawasan wisata. Jumlahnya terbatas. Nah, juga selain itu produktif pula. Jadi di dalamnya produktif, Bapak Ibu tidak perlu mengelola, yang mengelola dari developer, dari pihak manajemen Malang Dreamland. Nanti Bapak Ibu sekalian cukup duduk menunggu dan dapat sharing profitnya, begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di dalamnya sebagai salah satu spot untuk memancing, untuk mendatangkan wisatawan. Nah, ini ada tempat berkuda di dalamnya. Jadi karena di Malang sendiri ini juga mungkin cukup banyak yang menawarkan wisata-wisata alam, tapi kita menghadirkan wisata alam juga dengan tempat untuk berkuda. Jadi terdapat tempat untuk berkuda. Nah, yang notabene tempat semacam ini jarang ada di Malang, baik di Malang Kabupaten, Malang Kota maupun Batu itu sendiri. Sangat jarang tempat-tempat semacam ini. Nah, lalu kemudian terdapat mini zoo. Nah, nanti di dalamnya ada domba dan kelinci. Nah, ini cocok untuk keluarga kecil yang punya anak balita, misalkan begitu, sebagai salah satu pendidikan untuk menyayangi hewan-hewan. Ya. Lalu kemudian terdapat playground untuk anak-anak, ya, permainan untuk anak-anak. Lalu kemudian selanjutnya wahana memanah. Nah, ini wahana memanah ini selain juga olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga olahraga yang melatih kejelihan mata. Jadi memang sangat banyak sekali manfaatnya dari olahraga memanah ini. Dan memang di Malang sendiri juga jarang sekali tempat-tempat yang menghadirkan spot semacam ini atau wahana semacam ini. Nah, kita Malang Dreamland menghadirkan wahana untuk memanah.
Nah, lalu kemudian terdapat berbagai spot foto nantinya yang kita buat kekinian sehingga dapat menarik wisatawan Bapak Ibu sekalian. Jadi selain kita menawarkan alamnya yang bagus, hamparan pegunungan, nah nanti juga ada beberapa wahana, juga ada beberapa spot yang kekinian, yang artinya orang selain ke sana mencari tempat yang santai, mencari tempat yang kalau orang bilang hidden game atau tempat-tempat tersembunyi tapi bagus, surga tersembunyi. Nah, selain itu juga ada spot-spot foto. Nah, artinya nanti ini menjadi salah satu strategi kita bagaimana menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kemudian terdapat area kafe dan tempat makan. Jadi nanti di dalamnya ini ada area kafe dan tempat makan. Nah, kafe dan tempat makan ini juga bisa Bapak Ibu miliki, ya, karena ada kafling yang tersedia di sana untuk khusus pembangunan kafe. Nah, keuntungannya di mana? Jadi kafe ini tidak perlu sharing profit, 100% profitnya untuk pihak manajemen. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian selain membeli tanahnya, membangun kafenya, juga manajemen di dalamnya. Ketika memang Bapak Ibu manajemen secara seutuhnya manajemen sendiri, maka sharing profitnya diperoleh oleh Bapak Ibu sendiri 100% begitu. Nah, keuntungannya promosi include dengan Malang Dreamland atau tempat wisata. Artinya semakin banyak pengunjung ke Malang Dreamland, juga semakin banyak orang-orang yang datang ke kafe Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya setiap pengunjung yang datang pasti, hampir pasti itu akan mampir walaupun sekedar minum-minum santai. Maksudnya minum entah jus, kopi, dan sebagainya begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian terdapat area camping modern atau camping ground. Jadi di dalamnya nanti ada camping ground yang itu dapat dilalui atau dekat dengan tempat parkir Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak jauh tempatnya. Nah, ini rencananya tempat-tempat wisata itu tadi sekaligus juga camping modern ini atau camping ground ini akan kita sajikan atau setidaknya siap di akhir tahun ini atau bulan Desember ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kapan kira-kira untuk wisatanya dibuka adalah akhir Desember ini, akhir tahun ini, tepatnya di bulan Desember. Nah, jadi di bulan Desember ini kita targetnya untuk wisata ini semuanya rampung, semuanya selesai. Nah, sementara untuk target pembangunan, karena target pembangunan ini menyesuaikan dari kemampuan investornya. Nah, untuk pembangunan kafe, pembangunan villa, nah itu kami targetkan 3,5 tahun ke depan, 3,5 sampai dengan 4 tahun ke depan itu rampung 100% di tahap 1, di set plan yang sudah kita tampilkan. Jadi set plan dengan luasan lahan 16 hektar, nah itu adalah tahap 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi akan ada tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahap 1 ini kita perkirakan rampung 100% adalah sekitar 3,5 sampai dengan 4 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain kafe nanti di dalamnya ada investasi villa Bapak Ibu sekalian. Jadi karena villa ini ada 2 tipe Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sama, luasan lahannya sama, lalu kemudian untuk bagian dalamnya sama, untuk lantainya sama, 2 lantai. Okay. Yang membedakan hanyalah fasadnya atau tampak luarannya saja, desain luarnya. Okay, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk tipe 1 Triangle House Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang kedua adalah mosaic house. Nah, ini tipe 2. Kelihatannya lebih besar, kelihatannya lebih lebar dan sebagainya. Enggak, sebenarnya luasannya sama, sama-sama 2 lantai, dalamnya hampir sama. Yang membedakan hanyalah tampak luarnya saja Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi dua-duanya sama-sama, denah bagian dalamnya sama-sama, yaitu ruang keluarga, lalu kemudian kamar mandi, dapur, tempat parkir, lalu kemudian tangga, dan bagian atasnya adalah kamar tidur Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk luasan bangunannya adalah sepertiga daripada luasan lahan keseluruhan. Suaranya kok hilang? Cek 1 2. Cek. Dengeran ya? Dengeran. Oke.
Ini agak macet, mohon maaf. Oke. Nah, jadi ini untuk investasi villa yang kedua yaitu mosaic house, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya investasi tanah kafe. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya investasi tanah kafe ini ada beberapa tipe atau ada beberapa model, ada beberapa desain yang kami siapkan. Jadi untuk pemilik atau investor kafe ini nantinya bebas memilih mau kafenya itu konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa, bebas. Nah, kebetulan salah satu pemilik kami adalah orang yang juga mendesain pantai Kelayar di Pacitan, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk desainnya kita bisa buatkan secara gratis. Jadi ini untuk desain pertama. Lalu kemudian ini desain yang kedua untuk tipe kafe yaitu industrial. Lalu kemudian tipe tiga semacam private room. Jadi cocok untuk meeting-meeting dengan beberapa orang yang terbatas, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian oh maaf. Nah, itu beberapa contohnya. Ada 3 tipe yang kami cantumkan. Tapi itu hanya sebatas penawaran. Jadi pihak investor, pihak pemilik kafe nantinya bebas mau memilih desain seperti apa nantinya. Konsepnya seperti apa bebas. Mau request boleh. Dan itu gratis Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kebetulan salah satu pemilik Malang Dreamland adalah sekaligus orang yang mendesain atau mendesain pantai Kelayar yang ada di Pacitan. Nah, kemudian ini ada beberapa dokumentasi. Tahu dokumentasi kami Malang Dreamland sosialisasi dengan desa di Desa Ngadirso, Kecamatan Poncokusumo bersama dengan kepala desa. Jadi bahwasanya kita di sana telah diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, biasanya yang paling sulit adalah ketika adanya industri baru, ketika adanya tempat wisata baru, ada pabrik baru dan sebagainya. Yang paling rawan bukanlah mengenai hal-hal yang lain, hal-hal mengenai legalitas dan lain-lain, tapi justru diterima atau tidaknya dengan oleh masyarakat sekitar. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillahnya di sini kami sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, ini ada dokumentasi kami. Jadi insya Allah lahan yang ada di Malang Dreamland ini lahan yang memang disetujui oleh warga sekitar untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa harus investasi di kawasan Islami Malang Dreamland. Kalau misalkan tadi ada beberapa alasan kenapa harus di properti syariah, nah ini adalah beberapa alasan kenapa harus di kawasan Islami Malang Dreamland. Oke. Yang pertama, lokasi terletak di kawasan Islami yang berkonsep dakwah Islami, sehingga panjenengan Bapak Ibu sekalian nantinya akan mendapatkan amal jariah. Kok bisa amal jariah? Begini, ada beberapa alasannya ini. Yang alasannya yang pertama atau di poin ini yang menjadi keuntungan adalah harus investasi di Malang Dreamland. Keuntungannya yang kedua, hasil dari penjualan nantinya akan digunakan untuk membangun pusat pendidikan Al-Quran. Jadi hasil penjualan tanah kebun, villa dan juga kafe nantinya akan disisihkan untuk dipergunakan membangun pusat pendidikan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi sebagiannya nanti akan digunakan untuk membangun pusat pendidikan Al-Quran. Lalu kemudian alasan yang selanjutnya adalah hasil dari penjualan akan digunakan untuk membangun wisata alam dengan konsep Islami. Jadi sebagian yang lainnya, hasil keuntungan sebagian yang lainnya ini digunakan untuk membangun spot-spot foto yang itu konsepnya adalah dakwah Bapak Ibu sekalian. Jadi secara tidak langsung kita memberikan dakwah kepada orang-orang yang datang, kepada wisatawan yang datang melihat andai kata seperti ayat-ayat kursi, seperti bagaimana isi dari Al-Quran, lalu kemudian Asmaul Husna dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi spot-spot dalam kawasan wisata itu sendiri akan digunakan, mohon maaf, akan dihadirkan dari hasil penjualan tanah di Malang Dreamland itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian alasan yang keempat, kenapa Bapak Ibu sekalian harus investasi di kawasan Islami Malang Dreamland, aset Bapak Ibu sekalian
berada di dalam kawasan, sehingga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan capital gain secara cepat. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tanah, kalau misalkan kita bayangkan begini, tanah di pedesaan, kemudian tiba-tiba ada mall di sana, dibangun mall yang besar, apa nggak naik tiba-tiba harga tanah di sekelilingnya, ya begitu. Nah, ini di Malang Dreamland bukan di sekelilingnya, bukan di bagian luarnya, tapi di dalamnya. Jadi di dalam kawasan wisata Bapak Ibu sekalian. Artinya tingkat untuk kenaikan harganya jauh lebih potensi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kelima, proyek ini, Malang Dreamland ini, dikelola oleh gabungan perusahaan properti syariah terbesar di Jawa Timur dan tergabung di Asosiasi DPS Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan saya enggak tahu ya, mungkin nantinya akan ada atau mungkin sudah ada Bapak Ibu sekalian bayarnya yang menanyakan mengenai properti syariah pakai embel-embel syariah dan sebagainya. Nah, ini harus diluruskan bahwasanya kami properti syariah ini tergabung dalam developer properti syariah Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya untuk properti ini selain tergabung di Real Estate Indonesia atau tergabung di asosiasi-asosiasi lain, nah untuk investasi bodong atau investasi properti yang itu sekedar untuk embel-embel dan sebagainya, nah itu biasanya tidak tergabung di asosiasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dicek bagaimana rekam jejaknya DPS. Nah, bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Ada proyek pertama kali DPS, proyek pertama kami DPS, yaitu namanya Cicalengka Dreamland Bapak Ibu sekalian. Luasannya sampai dengan saat ini sudah lebih dari 60 hektar Bapak Ibu sekalian, yang sudah dibangun tidak kurang dari 35 hektar. Jadi sudah ada proyek pertama kami yang memang benar-benar real syariah, ya juga real, memang benar-benar membangun begitu. Jadi bukan sebatas embel-embel. Bisa Bapak Ibu search nantinya. Nah, Cicalengka Dreamland, tepatnya ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, lalu kemudian yang keenam, investasi ini dapat diwariskan untuk anak cucu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya investasi ini selain bisa Bapak Ibu miliki, juga Bapak Ibu mendapatkan sharing, mendapatkan capital gain secara cepat, juga selain itu mendapatkan sharing profit tanpa harus mengelola. Nah, kurang enak bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu sekalian, andai kata investasi saham begitu, harus menghitung ROI-nya berapa, BEP-nya kapan. Nah, ini. Kemudian barang apa yang menjadi jaminan Bapak Ibu bisa memiliki aset tersebut. Nah, tapi kalau di properti syariah, khususnya di Malang Dreamland, nah ini Bapak Ibu sekalian selain memiliki tanahnya, memiliki hak milik tanahnya, juga mendapatkan capital gain secara cepat, juga di sana mendapatkan sharing profit. Nah, nanti balik modalnya bagaimana dan sebagainya. Kenapa harus mikir balik modal? Dijual kembali esok harinya sudah untung Bapak Ibu sekalian. Ya. Dijual esok harinya sudah untung. Jadi cukup beli tanah, besok dijual sudah untung, atau setidaknya adalah tidak rugi. Jadi harganya masih harga yang sama. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membeli emas misalkan. Beli sekarang ada namanya harga jual dan harga beli. Bapak Ibu beli emas di atas harga rata-rata dan menjual ke pihak yang penjual emas atau menjual ke toko, itu dapatnya adalah harga di bawah harga standar. Nah, itu artiannya memang investasi properti ini adalah investasi yang memang sangat-sangat menguntungkan. Beli sekarang, dijual besok pun bisa jadi sudah untung atau minimal tidak rugi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang nomor 7, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan gratis masuk ke kawasan wisata untuk 20 orang selama 10 hari, selama 1 tahun. Nah, mungkin ada terbesit pertanyaan, kenapa di dalam lahan saya sendiri, saya harus dibatasi untuk masuknya? Karena begini Bapak Ibu sekalian, jadi lahan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan berbagai keuntungan nantinya. Nah, selain keuntungan-keuntungan yang saya sebutkan tadi, nah, di dalamnya lahan Bapak Ibu sekalian ini bentuknya adalah kita gunakan sebagai kerjasama Bapak Ibu sekalian. Jadi kami pihak pengelolanya senang, Bapak Ibu sekalian juga tinggal terima sharing profitnya begitu Bapak Ibu sekalian.
Jadi misalkan saya beri contoh ini pemilik villa, gitu. Pemilik villa sudah tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, biaya promosi, tidak perlu mengeluarkan listrik dan lain-lain. Ketika masuk ke Malang Dreamland, maka waktu dalam 1 tahunnya, setiap 1 tahunnya adalah 10 hari Bapak Ibu sekalian. Ketika lebih dari itu, maka harus membayar setengahnya adalah 50%. Kenapa? Karena itu adalah sharing profit yang harusnya Suaranya kecil. pripun? Suaranya putus-putus Mas Hamidul. Cek 1 2 3. Cek. Kurang jelas? Sudah Mas. Ya, ini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, monggo silakan. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan. Nah, baik, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, itu mungkin untuk product knowledge-nya. Nah, ini kemudian saya sampaikan untuk alur pembeliannya. Yang pertama adalah adanya survei lokasi. Jadi normalnya biasanya orang-orang yang ingin investasi adalah survei lokasi terlebih dahulu, cocok atau tidaknya dan sebagainya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dan sampai dengan saat ini cukup banyak yang melakukan booking fee atau proses tahapan yang kedua itu tanpa melalui survei lokasi. Jadi langsung booking fee 1 juta, saya cocok dengan Malang Dreamland, saya booking fee, lusa saya survei, atau juga bahkan masih ada yang sudah closing tapi belum survei, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena begini, untuk booking fee ini sifatnya adalah wadiah atau titipan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat kwitansinya, itu adalah tulisannya titipan dana. Jadi bukan UTJ dan sebagainya, tapi titipan dana Bapak Ibu sekalian. Fungsinya adalah untuk mengikat unit dan juga mengikat harga. Artinya ketika ada pihak calon investor yang mencari unit kami, pihak unit yang sudah di booking tidak kami tawarkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mengikat harga. Seperti apa mengikat harga? Jadi ketika lusa, minggu depan atau bulan depan ada kenaikan harga, maka Bapak Ibu sekalian yang booking di bulan-bulan sebelumnya maka akan mendapatkan harga layaknya atau harga seperti Pak Usman Ngalenur cek 1 2. Oke, Pak Fikri, monggo. Pripun? Halo, cek 1 2. Jelas nggih suara saya nggih? Jelas. Monggo dilanjut. Oke, siap Pak. Ya, jadi ada beberapa investor kami atau buyer kami yang sudah akad bahkan itu belum survei lokasi. Nah, jadi booking fee ini tadi saya kembali pada booking fee. Jadi booking fee ini tadi fungsinya adalah mengikat unit seperti yang saya jelaskan bahwasanya unit tidak akan ditawarkan lagi, dan juga untuk mengikat harga. Artinya ketika ada kenaikan harga, maka harga yang didapatkan adalah harga yang sebelumnya, harga ketika booking fee itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah proses yang kedua, booking fee. Nah, kalau survei lokasi ini tadi bisa survei lokasi secara langsung, bisa juga atau ada beberapa yang survei lokasi melalui online, misalkan melalui video call di lahan. Nah, itu ada juga Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian selanjutnya di proses yang ketiga ada verifikasi dan juga wawancara. Nah, verifikasi dan wawancara ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya sebagai pengganti BI checking, sebagai pengganti adanya BI checking. Jadi di proses verifikasi ini Bapak Ibu sekalian menentukan DP-nya berapa. Nah, angsurannya berapa lama dan berapa jumlahnya. Nah, itu semuanya bisa dibicarakan Bapak Ibu di proses verifikasi dan juga wawancara. Nah, setelah semuanya terjadi atau misalkan kemungkinan buruknya adalah calon investornya tidak cocok di proses verifikasi, terlalu berat atau masih belum ada dananya dan lain-lain karena terpikat dengan booking fee terlebih dahulu. Nah, akhirnya refund. Nah, refund ini saya tekankan bahwasanya refund
itu bisa 100% Bapak Ibu sekalian. Nah, refund itu bisa 100%. Jadi untuk booking fee itu bukan UTJ Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan hangus. Jadi booking fee itu sifatnya adalah wadiah atau titipan untuk mengikat unit dan juga harga Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika cocok di proses verifikasi dan wawancara, nanti dilanjutkan proses akad Bapak Ibu sekalian. Ketika cocok skema pembayarannya seperti apa, maka lanjut ke proses akad Bapak Ibu sekalian. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak Ibu. Cek, cek. Bapak Ibu sekalian, monggo silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Oke Mas, terima kasih Mas. Coba izin untuk bertanya. Cek tes. G, Pak. Tribun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Mas mungkin yang bisa kami sharing di malam hari ini. Mengingat ini juga investasinya juga bukan hanya sekedar uang 10.000, 20.000, tapi ada sampai nanti kalau terkumpul itu bisa ratusan juta. Ini yang pertama Bapak, saya mohon informasinya. Saya dapat informasi juga kalau jenengan sempat dari informasi di di Google ataupun sejenisnya, kita pernah mendengar investasi bodong yang bersifat berlabel syariah dengan nama yang hampir sama mungkin dengan Dreamland di Ponorogo, Bapak. Nah, apakah itu juga bagian dari PT ini atau pengembang yang sedang kita kembangkan di hari ini, atau memang bukan? Karena ketika kita mencari informasi ke sana, hampir arahnya sama, yaitu membuka wisata yang bernuansa alam dengan konsep Islami yang di dalamnya memang berisi sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Namun ketika uang itu sudah terkumpul, tapi pertanggungjawabannya tidak ada. Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang pertama, apakah itu bagian dari Dreamland yang ada di Ponorogo, Bapak? Yang kedua, mungkin untuk badan pengawas sejenis OJK yang nanti bisa menjadi pengawas bagi investor yang datang kepada Dreamland. Apakah ada atau hanya sekedar bayar saja yang mengawasi ataupun bagaimana? Itu mungkin pertanyaan kami yang kedua. Untuk selanjutnya nanti sambil jalan barangkali ada lagi beberapa pertanyaan. Namun kalau di tulisan saya sebenarnya punya 6 pertanyaan. Cuma nanti kita sambil jalan aja kita sampaikan lagi untuk yang misalnya. Itu Bapak, terima kasih dan mohon maaf. Oke, siap. Pak siapa ini? Pak Fikri ya atau Pak Izam tadi? Pak Iya. Fikri ya? Pak Fikri atau Pak Izam ini tadi? Pak Izam, Bapak. Oh, Pak Izam. Oke, terima kasih Pak Izam atas pertanyaannya. Oke, itu tadi. Saya sepakat dengan statementnya panjenengan yang di awal tadi. Ini bukan mengenai soal banyaknya uang 10.000, 20.000, 100.000. Kalau terkumpul memang banyak. Nah, justru itu Bapak Izam ya. Jadi investasi itu bukan soal berapa, lalu kemudian kenaikannya berapa, embel-embelnya apa, tapi juga memang harus benar-benar ditelusuri. Ini suara saya jelas ya? Mohon maaf, cek. Ya, jelas ya. Jadi bukan soal berapa dana yang dikeluarkan untuk ini itu dan sebagainya, tapi harus benar-benar ditelusuri apakah benar-benar investasi ini adalah investasi yang bukan investasi bodong begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin selama ini ada misalkan properti syariah yang di situ sudah berhasil. Nah, ternyata ada pihak lain yang mengaku syariah karena melihat keberhasilan itu akhirnya pakai nama syariah tapi ternyata bodong Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semuanya harus dicek. Nah, saya tekankan kembali Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami Malang Dreamland ini di bawah PT 9 Wali Nusantara Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kami PT 9 Wali Nusantara ini tergabung di DPS Developer Properti Syariah. Nah, sekaligus juga asosiasi tersebut yang memantau kami kegiatan Malang Dreamland ini secara langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu
melihat dreamland atau kata-kata sejenisnya di tempat-tempat lain. Nah, saya tekankan bahwasanya setahu saya Bapak Ibu sekalian, untuk Dreamland ini yang pertama ada di Cicalengka Dreamland, kemudian ada di Malang Dreamland, dan yang ketiga ada di Banjarmasin Dreamland. Nah, selebihnya dari itu di Jawa Timur apalagi ini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Saya tekankan tidak ada. Dan kalau misalkan ada, maka harus dipertanyakan dari PT mana Dreamland tersebut, kemudian dinaungi oleh siapa. Nah, kalau misalkan tadi ada pertanyaan kedua yaitu yang mengawasi siapa? Jadi yang mengawasi kami adalah developer properti syariah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi asosiasi DPS, developer properti syariah. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, monggo, atau kurang puas seperti apa, monggo silakan. Oke. Terima kasih Mas. Selanjutnya ini. Ya mohon maaf kalau agak rewel ya, karena kebetulan juga ini menyangkut hak orang lain. Yang pertama Mas, ya yang pertama sharing profitnya itu ada ketentuan berapa persen Mas. Ini yang pertama. Terus yang kedua untuk biaya pengembangan. Kalau tadi perawatan katanya sudah ada. Untuk biaya pengembangan. Kalau nanti untuk kebun produktif, itu berarti nanti akadnya adalah akad masakoh, yaitu akad perkebunan. Nah, ini nanti bijinya atau tanam bibitnya itu dari mana. Kalau kita sudah menyediakan tanah, maka nanti bibitnya itu dari mana, perawatannya seperti apa, dan pembagiannya seperti apa. Karena kita tahu yang namanya perkebunan itu untuk keuntungan kita nggak bisa jamin sebagaimana keuntungan dari investasi tanah. Yang namanya tanaman kadangkala memang untung, kadangkala buntung. Nah, disitulah nanti kita butuh sharing profitnya seperti apa, keuntungan berapa, kerugian juga seperti apa. Jangan hanya sekedar memberikan embel-embel keuntungan, tapi di balik itu kadangkala kita nggak pernah tahu bagaimana kalau ada kerugian. Yang kedua, Bapak, pusat pendidikan Al-Quran. Nah, ini saya juga menjadi sebuah tanda tanya ini. Artinya apa? Artinya apakah itu nanti bentuknya sebagai bentuk asrama yang terpadu atau pondok pesantren atau mungkin hanya sekedar sekolah atau hanya sekedar sebuah simbol. Karena kita takut sekarang itu memang zamannya sudah zaman Al-Quran semua, tapi isinya jauh dari Al-Quran. Kadangkala mohon maaf disusupi apa? Paham-paham yang kadangkala bagi kita itu radikal. Maka kita perlu tahu siapakah nanti di dalamnya, di dalam pusat pendidikan Al-Quran itu. Apakah nanti sudah ditentukan siapa pimpinannya, bagaimana lembaganya, dan bagaimana nanti bentuknya. Itu mungkin untuk pertanyaan saya yang kedua. Mungkin itu dulu Bapak, terima kasih. Nanti kita bisa lanjut. Mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih Pak Izam atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi kan mengenai sharing profitnya berapa. Nah, untuk kebun dan juga villa ini sharing profitnya adalah 50% Bapak Izam. Nah, sementara untuk kafe ketika manajemennya ditanggung oleh pihak pemiliknya, maka tidak ada sharing profit Pak Izam. Jadi 100% keuntungannya untuk pihak pengelola kafe. Artinya pihak pemiliknya atau pihak ownernya kafe itu sendiri Bapak Izam. Nah, sharing profitnya adalah 50%, baik itu kebun maupun villa. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kalau misalkan tadi kebun kalau misalkan villa tadi sudah lumayan jelas pembagiannya. Nah, ini penekanannya ke kebun benar nggih Pak Izam nggih? Nah, untuk kebun ini sendiri nanti untuk pembibitan sampai dengan perawatan sampai dengan penjualan ini semuanya dari manajemen kami Pak Izam. Karena perkebunan itu bagian daripada area wisatanya Pak. Jadi nanti lahan kebun ini bukan ditanami tanaman buah-buahan Pak, melainkan bunga. Jadi bunga kelosia dan juga ketapang. Nah, mungkin nantinya ada sakit, ada proses panen yang gagal dan sebagainya. Oke, saya sepakat. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya perkebunan ini adalah menjadi area atau spot-spot foto yang memanjakan mata begitu Pak Izam ya. Nah, nanti ketika memang sudah berkembang, sudah semakin banyak, maka kita panen, kita pakai proses panen dan kita jual ke pasaran Pak. Nah, nanti sharing profitnya adalah 50%. Nah, dari keuntungan penjualan Pak. Dari keuntungan penjualan Pak Izam. Nah, kenapa? Karena
pihak manajemen atau pihak pengelola sudah dapat untungnya kan dari lahan tersebut sudah menjadi bagian daripada spot-spot yang ada di dalam kawasan wisata itu sendiri, Pak Izam. Ya, jadi secara tidak langsung memang saling menguntungkan, Pak Izam. Nah, lalu kemudian mengenai pusat pendidikan Al-Quran, jadi itu nantinya akan berada di dalam masjid, Pak. Itu nantinya kita bangun asrama terpadu, Pak Izam. Jadi misalkan setiap hari Jumat atau malam Jumat kita gunakan sebagai kajian dari materi A sampai B begitu kira-kira, Pak Izam. Nah, mengenai pusat pendidikan Al-Quran secara teknis kajiannya seperti apa? Nah, ini yang saya kurang paham. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Rian selaku manajer Malang Dreamland, Pak. Nah, ini saya kurang paham kalau misalkan mengenai kajiannya nanti teknisnya itu seperti apa. Saya kurang paham kalau itu, Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo, Pak. Monggo yang lain dulu. Oke, siap, Pak Izam. Monggo yang lain apabila ada pertanyaan silakan. Nah, ini mungkin saya tampilkan untuk press list-nya, ya. Nah, jadi untuk tanah kebun dengan luasan rata-rata 50 meter persegi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Jadi lahan kami itu areanya dekat dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, untuk kontur tanahnya itu 800 sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut. Artinya tanahnya bergelombang. Secara keseluruhan ini tanahnya bentuknya itu seperti mangkok, Bapak Ibu. Jadi cekung di tengah-tengah. Nah, itu maka dari itu luasannya berbeda-beda atau variatif satu sama lain. Jadi tidak benar-benar simetris persegi begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk luasan memang ada beberapa yang luasannya memang standar 50 meter persegi, Bapak Ibu. Nah, itu harga normalnya adalah Rp64.600.000. Nah, untuk pembelian secara cash atau pembelian dengan skema cash nanti ada harga promo. Nah, karena ada diskon di dalamnya. Jadi ada diskon sebesar Rp9.600.000. Cukup besar memang diskonnya untuk harga cash ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun selanjutnya. Tanah villa dengan luasan rata-rata 96 meter persegi. Nah, ini harga normalnya adalah Rp166.126.000. Ya. Untuk pembelian cash, nah ini yang paling banyak ini diskonnya ini. Untuk pembelian cash dapat harga promo dengan diskon yang ada di dalamnya adalah Rp25.880.000. Lalu kemudian untuk tanah kafe, karena tanah kafe ini lumayan luas, ya, cukup luas, 200 meter persegi, harganya adalah Rp311 juta. Juga ada diskon tersendiri untuk pembelian secara cash, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mungkin setelah ini ya, setelah kegiatan malam ini kan baru saya sampaikan, setelah ini disampaikan oleh Mas Rian teknis follow up-nya seperti apa. Nah, nanti mungkin bisa diusahakan diingatkan kembali jadwalnya adalah hari Sabtu sampai dengan Minggu. Oke. Jam 9 sampai dengan jam 4. Atau lebih awal monggo silakan, lebih bagus. Tapi kalau misalkan lebih telat daripada jam 4 bisa. Cuma semakin larut gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan yang sudah ada bayar, sudah mendaftarkan bayarnya, monggo silakan diingatkan kembali, di reminder bahwasanya jam sekian. Nanti rencana berangkatnya jam berapa selalu dipantau Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, terakhir Bapak. Pripun Pak Izam? Oke, terima kasih. Ada 2 lagi ini mungkin. Yang pertama, oke, siap. Untuk sertifikat bayarnya itu nanti bentuknya seperti apa? Apakah HGB, SHM atau seperti apa? Yang kedua, Bapak, villa itu memang baru tanahnya ya, belum jadi bangunan ya. Artinya berarti nanti di dalamnya itu masih membutuhkan biaya ke depan gitu. Atau hanya nanti kita menyediakan tanah, pengembang menyediakan bangunannya sehingga nanti bisa bagi 2 atau seperti itu.
Oke, jadi mengenai, mohon maaf, yang pertama tadi mengenai Sertifikat buyer. sertifikat ya, sertifikat. Jadi nanti harga yang ada di press list tersebut itu mendapatkan AJB dan letter C. Bisa Pak di SHM kan, kami bantu bisa. Tapi dengan tambahan biaya 3 sampai dengan 7 juta. Nah, sampai saat ini belum bisa di SHM kan karena memang tanahnya kan belum belum dipecah-pecah menurut kepemilikannya kan begitu Pak. Jadi nanti dapatnya adalah AJB dan letter C untuk sementara. Ketika ingin di SHM kan bisa kami bantu Pak dengan biaya 3 sampai dengan 7 juta tergantung luasan tanahnya Pak. Nah, kemudian yang kedua mengenai villa. Nah, ini mungkin saya mohon maaf belum saya terangkan bahwasanya konsepnya mengenai 3 jenis investasi yang ada di dalam ini berbeda-beda Pak. Nah, untuk kebun itu hanya beli tanahnya dapat sharing profitnya. Ya, tapi sharing profitnya kecil Pak. Dari kalkulasi manajemen kami, nah itu sekitar 200 sampai dengan 600.000. Nah, itu tidak tentu, Pak. 200 sampai dengan 600.000. Kecil, tapi tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk pembibitan ataupun lain-lain begitu, Bapak. Nah, lalu kemudian yang kedua, untuk villa. Nah, villa ini dari manajemen kami hanya mempersiapkan untuk kebutuhan atau pengadaan air, listrik, lalu kemudian perawatan, perbaikan kerusakan minor dan juga promosi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pengelolanya nanti kami, tapi untuk pembangunannya ini adalah pihak pemilik Bapak. Jadi hampir sama seperti yang saya jelaskan di tengah-tengah tadi bahwasanya hampir sama ketika Bapak Ibu sekalian membeli kafe, membeli villa. Nah, harus mengeluarkan biaya untuk perawatan, untuk jaga-jaga kerusakan, untuk pembiayaan promosi dan lain-lain. Di Malang Dreamland tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian selain memiliki hak kepemilikan, juga yang kedua memiliki capital gain yang cepat karena di dalam kawasan wisata. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengelola karena pihak pengelola dari manajemen kami dan dapat sharing profitnya Bapak. Ya, begitu Pak Izam. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ini, monggo silakan Pak Izam. Oke, terima kasih. Mungkin hanya saya yang agak rewel ini, Mas. Enggak apa-apa Pak Izam, monggo. Berarti jadi intinya tanah itu hanya sekedar kita menyediakan. Kalau tahan dikata kemampuan kita cuma sekedar tanah, maka apa yang kita dapatkan hanya sekedar hasil profit itu dari tanah. Tanah vilanya maksud saya, Bapak. Ya. Tapi kalau andai kata kok kita bangun, berarti kita pembiayaan lagi, maka itu nanti profit kita lebih besar daripada hanya sekedar menyediakan tanah. Apakah seperti itu, Bapak? Mohon maaf Pak, suaranya agak keputus-putus tadi di tengah-tengah. Mohon maaf, mungkin bisa diperjelas langsung ke intinya Pak. Agak putus-putus soalnya, mohon maaf ini. Oke, berarti intinya kita itu beli tanah yang nanti kita juga diminta untuk membangun tanah tersebut menjadi villa. Apakah seperti itu, Bapak? Oke, jadi begini Pak Izam. Kalau misalkan pihak investor ini atau pihak buyer, investor ini kan orang yang memiliki dana daripada dananya nganggur begitu Pak ya, atau orang yang investasi itu dananya adalah dana yang dingin, bukan dana yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, daripada terkena efek-efek lain, inflasi dan sebagainya, lebih baik kan diinvestasikan. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian nah, ini kami ada beberapa pilihan. Ketika memang kesanggupannya adalah untuk investasi kebun, maka dipersilahkan diinvestasi di kebun Pak Izam ya. Tapi kalau misalkan memilih di investasi di kafling villa, artiannya juga harus membangun villanya. Nah, untuk pembangunannya kapan? Nah, itu yang saya bilang tergantung kemampuan dari pihak investornya. Karena kita tidak tahu bagaimana keuangan setiap orangnya selalu berubah setiap waktunya. Jadi yang sekarang mungkin perkiraannya adalah banyak uang, bulan depan, tahun depan belum ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Makanya itu target kami untuk pembangunan rampung sampai dengan 100% adalah 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun ke depan. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang untuk pembangunan villa ini kan tergantung dari kesiapan pihak investornya begitu ya. Tapi kalau misalkan memang inginnya adalah beli tanah, nah ini silakan nanti langsung ke atau ambil tanah kebunnya Pak. Begitu ya.
Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan. Terakhir Mawon, PPT materi malam ini bisa di-share nggak, Mas? Oh enggak, boleh, boleh. Mungkin misalkan setelah ini diterangkan dengan Pak Rian nanti bagaimana. Tapi kalau PPT-nya langsung diberikan ke buyer ini bisa cerita lagi, Pak. Kalau misalkan untuk dipelajari mungkin boleh. Mungkin setelah ini komunikasinya sama Pak Rian selaku Karena manajernya, Pak. kemarin waktu kita ketemu di Hotel Pelangi itu katanya mau dikasih materi yang disampaikan itu. Nah, ternyata kita tunggu hanya alat perang saja yang dibagikan. Oh, Jadi enggak, enggak. saya mengendaki kalau memang bisa kita pengen materi PPT ini biar kita paham dan ketika ada pertanyaan kita bisa jawab. Itu aja, Bapak. Oh, enggak, siap Pak Isam. Terima kasih banyak atas masukannya. Ya, mohon maaf. Nah, setelah ini mungkin sebelum saya tutup dan dilanjutkan oleh Pak Rian selaku manajer Malang Dreamland, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin dari mitra-mitra yang lain, Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Ada yang kurang jelas atau penyampaian saya ada yang terlalu cepat misalkan begitu, monggo silakan. Terima kasih pada Pak Izam yang sudah bertanya dari tadi ya Pak. Untuk yang lainnya mungkin Ibu Vika atau Ibu Sri Wilujeng. Yang lainnya mungkin ada yang mau tanya-tanya ini Bapak Ibu Mitra. Silakan kalau mau tanya bisa melalui kolom chat atau langsung di unmute saja mikrofonnya. Oke, ini Mbak Karin saya tutup atau bagaimana ini Mbak Karin? Oke Mas, untuk Bapak Ibu Mitra semuanya sudah tidak ada yang lagi ditanyakan ya Pak ya? Atau mungkin masih ada ini? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan di materi selanjutnya oleh Pak Rian tentang teknis pemasarannya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu luangnya. Setelah ini mungkin saya akan digantikan oleh Pak Rian untuk menjelaskan lebih detail bagaimana teknis untuk follow up buyer-nya. Nah, ini saya Amirul dari tim Malang Dreamland. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amirul atas penyampaian materi product knowledge tentang Malang Dreamland-nya. Yang selanjutnya saya lanjutkan yaitu dari Pak Rian tentang teknis pengoptimalan ring 1. Monggo Pak Rian bisa dimulai ya Pak Rian. Halo Pak Rian, bisa mendengar suara saya Pak Rian? Bagi beberapa tempat yang tidak punya tempat mantel, nah monggo nih bisa di copy, soalnya bisa di copy. Pak Syakari. Baik Pak Rian, silakan Pak. Ya. Oke. Ini ada wajah-wajah yang saya lihat di Hotel Pelangi ini sepertinya. Coba Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Saya ingin lihat wajahnya satu-satu. Bagaimana semangatnya pasca training di Hotel Pelangi, Bapak Ibu. Ada Pak Arif Andoyo. Bisa diaktifkan kameranya Pak Arif Andoyo. Silakan suaranya jelas ya di sana ya. Jelas Pak Rian, mungkin kurang keras suaranya. Oh, kurang keras. Jelas. Cek. Sekarang sudah jelas Mbak Syakari? Sudah Pak. Oke. Ini ada beberapa ini. Ada Pak Awan, ada Pak Abu Alia. Coba Bapak Ibu, saya pengen sapa satu persatu nih. Coba diaktifkan kameranya dong. Ada Bunga Timin nih. Bunga Timin ini kalau nggak salah satu peserta di Hotel Pelangi kemarin nih Bapak Ibu sekalian nih. Oh, ada Bu Uswatun. Nah, ini yang dihandle sama Mbak Ambar kalau nggak salah. Atau Mbak Ria ya. Katanya banyak hot buyer nih yang mau dikirimkan ke ke acara survei serentak besok nih ya. Berapa peserta hari ini Mbak Ria, Mbak Karin? Ada 24 dikurangi 2 nih Pak. Ada 22 berarti. Ada 22 peserta. Oh, alhamdulillah saya bisa melihat wajah Ibu Vika ini. Nah, ini
cukup aktif bertanya di grup dan juga cukup sering menstorkan buyer. Bismillah Ibu Vika, insya Allah atas konsistensi Ibu Vika dalam beberapa hari ini akan membuahkan hasil dan closing yang banyak pada saat survei serentak. Coba, amin. Oke, Pak Awan nih. Pak Awan sudah setor berapa buyer Pak Awan? Masih belum, Pak. Di mute. Nah, coba. Masih belum. Ada Ya. kendala apa Pak Awan? Coba Bapak Ibu, untuk sesi saya kali ini saya ingin lebih banyak ngobrol Bapak Ibu. Jadi saya ingin diskusi ini lebih dua arah dan lebih hidup. Karena kemarin pada saat training itu kan sudah disampaikan mengenai pola meeting satu. Artinya pola share konten ke ring satu Bapak Ibu. Nah, kira-kira kendalanya apa itu? Mungkin sekalian ini yang mic-nya nyala ini. Apa kendalanya Pak Awan? Salah satunya tingkat kepercayaan untuk developer yang pakai nama tanda kutip syariah, Pak. Jadi orang-orang ketika ditawari ada properti syariah itu tanda kutip itu ya itu tadi balik lagi ini beneran apa enggak kayak gitu. Just kepercayaannya lebih 50-50, Pak. Atau mungkin 60-40 lebih banyak nggak percayanya. Siap. Oke, saya menangkap satu poin catatan mengenai adanya keraguan akan developer yang berembel-embel properti syariah. Ini salah satu dari Pak Awan. Coba dari mitra yang lain, ini menarik. Nanti saya akan jawab solusinya Pak Awan. Semoga nanti jawaban dari saya bisa lebih melancarkan dan membuat Bapak bisa mendapatkan buyer ke Pak yang lain, Pak Taufik Hakim nih, kameranya sudah nyala nih, tinggal mic-nya aja yang dinyalakan. Saya ingin dengar suaranya dari Pak Taufik Hakim, kira-kira kendalanya apa dalam mendaftarkan buyer? Survei. Bismillah. Ini dengaran suara saya, Pak? Dengar Pak, jelas. Ya, kemarin saya sempat share ke beberapa grup, kemudian japri ke beberapa orang terdekat. Memang belum ini ya, belum closing, belum bisa untuk mengajak mereka untuk survei karena pertama waktunya juga mereka belum bisa, dan juga malah ini saya malah closingnya di proyek properti yang lain, malah di Gresik yang saya closing kemarin gitu. Untuk di Malang Dreamland ini belum. Dan kendalanya mungkin yang saya dapatkan, yang saya sempat dapatkan dari calon yang kemarin saya prospek Japri, itu diantaranya memang sama seperti yang disampaikan Pak Awan tadi mengenai kepercayaan, kemudian selama ini kan ada beberapa developer yang dalam tanda kutip memakai nama syariah akhirnya tidak amanah. Nah, karena kan seperti ada terasa trauma di situ. Apakah Malang Dreamland ini benar-benar nanti bisa amanah? Karena ini proyek yang lumayan besar ya, mencakup lebih dari 10 hektar, kawasan wisata pertama terbesar yang memakai nama syariah di Jawa Timur khususnya. Masih terkendala, mungkin itu saya menjelaskannya mungkin kurang mendalami juga untuk PK-nya, sampai itu juga mungkin belum. Kayak saya orangnya nggak enakan gitu apa ya, seperti kurang bisa meyakinkan customer untuk bisa datang survei lokasi atau nanti seperti apa. Mungkin itu Pak Rian. Nggih, hadir. Siap. Jadi saya akan jawab. Jadi kalau dari Pak Taufik Hakim, saya simpulkan ada dua kendala. Pertama, ada kendala di waktu dari bayarnya yang tidak tepat momennya mungkin pada saat ada itu minta. Sama kendala yang sama dengan Pak Awan, yaitu kepercayaan atau trust isu terhadap properti syariah. Oke, saya catat. Nanti saya akan sampaikan kunci-kuncinya bagaimana cara untuk menjawab segala pertanyaan mengenai keraguan dan segala macam trust isu. Termasuk bagaimana caranya menjawab ketika bayarnya ada kendala di waktu atau ada permasalahan di waktu ketika hadir survei serentak. Yang alhamdulillah mungkin sudah pernah diterapkan sama Pak Firdaus yang mungkin nggak hadir ya malam ini ya. Cuman alhamdulillah beliau berhasil membuat kopi. Nah ini ada beberapa kunci-kunci yang memang yang bisa dibuat untuk bayar atau merayu bayar seperti itu. Coba dari Ibu Vika. Nah ini tadi ada beberapa kendala dari Pak Taufik Hakim, dari Pak Awan mengenai gimana kendalanya pada saat follow up buyer.
Dan ini Pak Taufik Hakim belum mendaftarkan ya? Belum mendaftarkan buyer? Nah, Belum. belum. Belum, Pak Pak. Awan juga belum. Nah, kita coba cek dari Bu Ika yang sudah mendaftarkan buyer. Saya pantau beberapa hari ini cukup aktif. Apa yang Ibu Ika lakukan selama beberapa hari ini pasca DP Mitra hingga berhasil mendaftarkan buyer? Suaranya kurang terdengar Ibu Ika. Terus siapa iki, Pak? Ngomong Ibu Ika mungkin bisa diulang. Oh, Ibu Ikanya keluar dari Zoom. Oh enggak, masih ada ternyata. Semoga Ibu Ika suaranya tidak terdengar ini seperti ini. Mbak Karin, di tempat Mbak Karin, Ibu Ika suaranya terdengar nggak? Tidak, Pak Rian. Ibu Vika mungkin bisa pakai headset, Bu, atau lebih didekatkan lagi untuk berbicaranya. Ya, ini tidak terdengar suaranya. Alhamdulillah. Tidak terkenal. Masih tidak terdengar, Ibu Vika. Atau ini ada yang sudah berhasil mendaftarkan buyer selain Ibu Ika, siapa ini? Ibu Lili atau Pak Izam? Pak Izam El Loh. Jalali? nggak bisa masuk ini. Oke. Mungkin yang lain yang sudah mendaftarkan siapa ini ya? Saya coba cek satu persatu. Bunga Timin ini apakah sudah mendaftarkan buyer? Bunga Timin atau Pak Ngatimin ya? Sorry. Pak Ngatimin bisa mendengar suara saya? Mbak Syakari minta tolong yang suaranya noise bisa dibantu mute ya. Saya akan masuk ke materi. Oke. Bapak Ibu, saya ingin memberikan statement. Ada 2 poin penting. Ada 2 poin penting dalam kita melakukan follow up terhadap buyer, Bapak Ibu. Yang pertama, apabila target belum tercapai, maka bisa dipastikan polanya salah. Coba diperhatikan ya, di garis bawahi kalimat saya. Ketika kita mengejar target closing atau melakukan follow up terhadap buyer, ketika targetnya belum tercapai, maka hanya ada 2 alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, polanya salah. Pola dalam melakukan follow up-nya salah. Bisa juga yang kedua, yaitu orangnya yang salah. Nah, di Bapak Ibu sekalian, para mitra Malang Dreamland, ini saya lihat polanya salah. Kalau orang-orangnya insya Allah sudah konsisten melakukan apa yang diserukan oleh pemateri kemarin pada saat di Hotel Platin, kalau orang-orangnya sudah benar. Secara mentality sudah benar. Secara konsistensi sudah benar. Tapi polanya yang salah. Bapak Ibu, kemarin pada saat di Hotel Pelangi ketika saya memberikan training, yang disampaikan oleh bicara adalah silakan manfaatkan atau maksimalkan ring 1. Nah, cuman kendalanya kemarin kalau tidak salah saya dapat info dari salah satu tim kami, ada mitra yang datang ke kantor kami itu meminta brosur. Nah, brosur ini bisa menjadi on target ketika disebarkan ke ring 1. Tapi akan menjadi miss target ketika disebarkan ke orang-orang random. Karena Bapak Ibu sekalian, para mitra, pembekalan mengenai product knowledge itu tidak bisa disampaikan hanya dalam waktu 1 kali atau 2 kali acara, Bapak Ibu. Jujur, saya sampaikan di tim internal kantor kami, pemahaman mengenai product knowledge itu baru bisa tersampaikan dalam waktu mungkin 1 bulan atau 3 minggu atau 1 bulan, baru bisa mendetail mengenai product knowledge. Pemahamannya mengakar secara radikal itu baru bisa dalam waktu 1 bulan. Apalagi Bapak Ibu, bukan dalam maksud saya meremehkan, tapi Bapak Ibu hanya mengikuti acara selama 1 hari, dan itu mau menyebarkan brosur ke orang-orang yang tidak Bapak Ibu kenal. Otomatis orang-orang itu akan bertanya, ini apa? Detail keluasannya seperti apa? Produknya apa? Lokasinya di mana? Jadi bukan tugas dan job desk Bapak dan Ibu mitra sekalian untuk mengedukasi dan juga menyebarkan informasi mengenai Malang Dreamland. Bukan tugasnya Bapak Ibu. Tapi tugasnya Bapak Ibu adalah menginformasikan bahwasannya ada konsep investasi di Malang Timur, konsepnya tempat wisata, dan silakan hadir di survei serentak, Bapak Ibu.
Jadi tidak perlu mengedukasi konsumen, tidak perlu mengedukasi buyer, Bapak Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan mengenai legalitas dan segala macam, arahkan hadir di survei serentak, tim kami yang akan menjawab, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tugasnya bukan untuk mengedukasi. Nah, ini ada mispersepsi kalau saya lihat dari materi kemarin di Hotel Pelangi pada saat gathering mitra dan juga penerapannya hingga hari ini itu ada kekeliruan, Bapak Ibu. Polanya salah, orang-orangnya tidak salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak salah. Semangatnya, konsistensinya patut diapresiasi, tapi polanya salah. Jadi yang dimanfaatkan atau yang dikejar dari Bapak Ibu adalah ring 1 supaya tidak terlalu banyak perlu mengedukasi secara masif. Karena ring 1 adalah orang-orang kepercayaan Bapak Ibu, keluarga, kerabat, dan segala macam yang otomatis trust-nya sudah terbangun. Saya kemarin sempat singgung tuh waktu di Hotel Pelangi, bahwasanya kebetulan dari mitra-mitra yang hadir ada sekitar 80 orang. 80 orang mitra yang hadir dalam agenda gathering mitra di Hotel Pelangi kemarin itu adalah salah satu buyer saya. Salah satu buyer saya yang kebetulan berminat jadi mitra juga. Alhamdulillah beliau beli 2 unit kebun. Saya dengan Ibu Susila waktu itu yang selaku buyer dan sekaligus mendaftar mitra, itu tidak ada trust yang terbangun sebelumnya. Saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya. Saya murni mengenal beliau hanya ketika kita atau tim kami memulai chat pertama dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Rian dari Malang Jiman. Itulah awal mula saya berkomunikasi. Sedangkan Bapak Ibu mitra sekalian itu sudah punya teman-teman dekat, circle terdekat, ring 1 Bapak Ibu. Itu yang harus dikejar. Brosur boleh datang ke kantor kami mengambil brosur untuk disebarkan ke ring 1. Kalau saya lihat polanya kemarin, brosur itu disebar secara random di tempat-tempat keramaian. Maka ujungnya adalah kurang lebih hasilnya akan boncos. Karena orang pasti akan penasaran. Sama seperti yang disampaikan mungkin Pak Taufik Hakim tadi ya. Saya kurang bisa menyampaikan mengenai produk knowledge Malang Dreamland. Bukan tugas Bapak Ibu untuk menyampaikan produk knowledge Malang Dreamland. Tim kami yang akan closingkan. Bapak Ibu cukup menginformasikan bahwasannya akan ada agenda survei serentak di Poncokusumo. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sebar brosur, otomatis Bapak Ibu juga akan berkewajiban untuk mengedukasi bayarnya. Nah, disitulah letak pola yang salah. Ketika Bapak Ibu menyampaikan edukasi secara masif ke buyer yang apalagi itu bukan ring 1, maka akan terjadi problem di sana, kekeliruan menjawab. Harusnya suratnya adalah AJB dan juga letter C. Ada yang menjawab SHM mungkin. Vilanya luasnya 30 sampai 40 meter persegi, ada yang menjawab mungkin 60 meter persegi. Makanya bukan tugas Bapak Ibu untuk mengedukasi para konsumen. Tugas Bapak Ibu adalah menghadirkan, mengundang dan menghadirkan di acara survei serentak. Saya dan tim yang akan mengclosingkan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menghadirkan, kami yang akan closingkan, Bapak Ibu tinggal terima hadiahnya pada saat hari hadir. Seperti itu. Saya juga ingin mengamati pola sekarang isu yang lagi hot yang bisa dikendarai Bapak Ibu untuk mempola bayarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang pasti sudah tahu ya, jadi banyak investasi-investasi bodong. Ada beberapa artis atau influencer yang tertangkap karena mengiklankan investasi bodong seperti trading dan segala macam. Itu bisa kami jadikan atau sudah kami jadikan kendaraan untuk memastikan bahwasannya supaya buyer lebih trust kepada investasi properti Bapak Ibu. Karena terbukti investasi dalam bentuk trading, saham dan segala macam pun bermasalah. Didominasi atau dinikmati hanya oleh segelintir orang saja. Sedangkan di investasi properti keuntungannya dari capital gain itu lebih menjanjikan daripada investasi-investasi nggak jelas. Nah, saya balik coba kepada pertanyaan Pak Taufik dan juga Pak Awan tadi ya mengenai properti syariah dan segala macam yang meragukan Bapak Ibu. Saya akan langsung bukakan materi di YouTube saja, supaya Bapak Ibu bisa saksikan juga secara langsung materi yang ada di YouTube kami. Jadi mungkin agak sedikit miss ya kemarin disampaikan pada saat gathering mitra Bapak Ibu mengenai apa sih DPS itu, mungkin belum tersampaikan secara detail Bapak Ibu. Apa sih DPS itu, developer properti syariah itu? Nah, kita akan saksikan bersama-sama Bapak Ibu di salah satu TV nasional yang ada di YouTube. Salah satu atau founder kami namanya Ustadz Rosid itu masuk dalam TV nasional di CNBC kalau saya tidak salah, saya coba cari ya supaya Bapak Ibu bisa saksikan, dan link video ini bisa Bapak Ibu jadikan bahan untuk pola bayarnya juga Bapak Ibu. Jadi, supaya orang terbangun trust. Oke, ini saya sudah nemu videonya. Saya akan coba share screen Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Mungkin 1 menit saja.
Skema kepemilikannya ini memang apa sih yang secara detail ini membedakan dengan yang konvensional? Ya, baik. Konsep properti syariah ini memang masih baru ya. Karena baru kita gagas itu 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah masuk tahun ke-7 nih. Oke. Nah, ada 3 konsep yang kita usung sebenarnya ya. Konsep yang pertama seperti yang tadi sampaikan, konsep kepemilikan. Bagaimana konsep kepemilikan ini bagi pembeli, konsumen memiliki hunian. Ini poin penting Bapak Ibu. Saya rasa ini akan menjawab segala bentuk keraguan para konsumen ketika ada yang meragukan mengenai konsep properti syariah atau properti yang berembel-embel syariah Bapak Ibu. Memang banyak, jujur saya sampaikan di daerah Surabaya, Sidoarjo itu banyak sekali properti atau developer yang tidak murni syariah, namun mengendarai embel-embel syariah supaya lebih gampang untuk mengclosingkan buyer. Saya ulangi Bapak Ibu, di daerah Jawa Timur ya, terutama Sidoarjo, Surabaya, itu banyak sekali developer yang mengendarai istilah syariah untuk lebih mendatangkan banyak closing dan mendatangkan banyak buyer Bapak Ibu. Nah, cara membedakannya adalah bagaimana? Bapak Ibu silakan disampaikan ke buyernya masing-masing. Properti syariah yang abal-abal, ya, properti syariah yang tidak amanah itu bisa dipastikan bukan bagian dari asosiasi developer properti syariah. Saya ulangi kalimat saya. Properti syariah yang abal-abal itu bisa dipastikan bukan bagian dari asosiasi developer properti syariah yang CEO-nya ada di layar Bapak Ibu, Ustadz Rosyid. Kalau properti syariah itu di bawah naungan asosiasi developer properti syariah, bisa dipastikan proyeknya tidak ada yang mangkrak. Dan bisa dipastikan proyeknya berjalan secara amanah. Yang berada di bawah naungan beliau ini, yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, Ustadz Rosyid. Karena apabila ini adalah properti syariah yang abal-abal atau asosiasinya abal-abal, nggak mungkin beliau diundang dalam acara TV CNBC tingkat nasional seperti ini. Ini bisa dijadikan bahan Bapak Ibu. Silakan cari ini. Bapak Ibu silakan ketik di YouTube-nya masing-masing keywordnya. Developer properti syariah ada ini. Video langsung muncul di nomor 2. Silakan di copy linknya, kirimkan ke bayarnya. Ini adalah foundernya DPS, Developer Properti Syariah. Dan beliau kemarin di dalam video yang ada di training mitra atau gathering mitra di Hotel Pelangi, beliau sendiri menyampaikan mengenai Malang Dreamland. Maka sudah bisa dipastikan proyek ini adalah proyek yang amanah. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan Pak Awan dan juga Pak Taufik ya tadi mengenai keraguan di properti syariah. Ini jawabannya. Link ini silakan dikirimkan Bapak Ibu. Dan beliau sempat hadir di kantor Malang Dreamland juga. Saya akan coba carikan nanti dokumentasinya Bapak Ibu. Beliau pernah berstatement juga mengenai Malang Dreamland. Nah, maka dari itu saya rasa sudah tidak ada alasan orang meragukan mengenai embel-embel syariah. Apalagi pertanyaan misal yang sering saya hadapi, Mas, ini lokasinya jauh. Lokasi Malang Dreamland ini jauh. Saya akan langsung lontarkan pertanyaan Bapak Ibu supaya orang itu atau bayarnya mikir sendiri. Iya Bapak Ibu, jauh itu patokannya dari mana? Semisal bayarnya dari luar kota. Ya Mas, jauh ya dari Surabaya. Nah, Bapak Ibu, emangnya Bapak Ibu cari buat rumah tinggal untuk dibuat mondar-mandir setiap hari. Namanya tempat wisata dengan nuansa Islami, pasti jauh dari perkotaan, mencari lokasi yang masih asri. Kalau Bapak Ibu cari yang dekat, berarti carinya perumahan. Saya langsung arahkan ke tim yang bagian perumahan. Kalau dia patokannya atau beliau bayarnya patokannya, ya Mas, jauh ya, nggak kayak Batu. Saya akan langsung bukakan map, Google Map. Bapak Ibu silakan langsung bukakan Google Map dan bandingkan dari pusat kota Malang ke Batu. Dan juga dibandingkan dengan dari pusat kota Malang ke lahan kami, itu jaraknya sama Bapak Ibu. Saya ulangi kalimat saya. Dari pusat kota Malang ke kota Batu, dan juga dari pusat kota Malang ke lahan Malang Dreamland, itu jaraknya sama, kurang lebih 20 km. Kenapa ke Batu terasa nggak jauh dan ke lahan Malang Dreamland terasa jauh? Karena aksesnya atau keramaiannya belum terbentuk. Sedangkan di area Batu sudah menjadi pusat keramaian, sudah menjadi pusat wisata. Di Malang Timur, di lahan Malang Dreamland, area lahan Malang Dreamland, itu baru mulai akan terbangun. Proyeksi kawasan wisata ke depannya akan ke arah Malang Timur semua, ke arah Bromo. Jadi semua pertanyaan itu ada jawabannya, Bapak. Makanya saya ingin sesi kali ini lebih hidup, lebih banyak diskus,
discuss dari Bapak Ibu, kira-kira keluhannya apa kok belum mendaftarkan buyer hingga hari ini? Karena sebenarnya semua pertanyaan itu ada jawaban. Mengenai legalitas, misal AMDAL, saya bisa jawab tuh. Jujur saya sampaikan Malang Dreamland kemarin sempat didatangi Polda Bapak Ibu. Jadi sempat didatangi Polda Jatim untuk mencari-cari kesalahan Malang Dreamland. Dan itu tidak berhasil ditemukan. Mau ngomong apa? AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan belum terurus. Di kami memang belum ada pembangunan secara masif. Dan itu kan ada kriterianya. Bentuk bangunan seperti apa yang harus ada AMDAL-nya. Ada waktunya, semua ada timeline-nya. Bagaimana, kapan waktunya untuk mengurus AMDAL, kapan waktunya untuk mengurus DPR. Jadi semua itu bisa terjawab Bapak Ibu pertanyaan para konsumen. Nah makanya untuk sesi saya kali ini, saya ingin berbicara lebih itu Bapak Ibu. Silakan, keluhan apapun saya bisa jawab. Keluhan dari buyer apapun saya bisa jawab. Saya pastikan saya akan temukan jawabannya Bapak Ibu. Kalau belum nanti dibantu jawab oleh Mbak Syakarin. Semoga Mbak Syakarin masih bersama kita ini belum tidur. Mbak Syakarin masih bersama kita? Ini Pak Rian, Ibu Vika sudah join melalui laptop. Mungkin Ibu Vika bisa Oke, share. coba Ibu Vika bisa disampaikan. Tadi ada dari Pak Ahmad Taufik, Pak Taufik, lalu dari Pak Awan yang belum berhasil mendaftarkan buyer. Nah, Bu Vika ini adalah salah satu mitra yang sudah berhasil mendaftarkan buyer. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Vika yang berbeda dengan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vika disampaikan. Halo, sudah terdengar Pak? Kalau sekarang? Sudah Dengar suaranya jelas sekali Bu. Oh, saya kemarin itu yang saya lakukan ya menghubungi orang-orang yang di ring 1 yang ada di kontak HP. Yang saya hubungi mungkin ada sekitar 50-an, tapi yang baru bisa ikut ya yang saya daftarkan itu. Kemudian kalau saya pribadi memang kalau properti syariah itu memang senang daripada yang konven, karena saya sendiri juga takut bayar ribanya juga gitu. Jadi bismillah, semoga semakin maju. Sudah Mbak? Oke, saya sedikit tambahan ya Ibu Vika. Silakan, Pak. Yang Ibu Vika share kontennya itu 50 orang ya Ibu, benar ya? Tadi. Sebenarnya lebih, cuman kalau yang saya kenal kurang lebih 50-an itu. Yang selebihnya ada yang kontak-kontak lain yang saya pokoknya yang ada di HP itu. Tapi kalau yang kenal masih sekitar 50-an. Gitu. Gak apa-apa Ibu. Kontak HP misal kalau saya, jadi saya informasikan juga Bapak Ibu. Di kami, tim internal Malang Dreamland, itu targetnya sehari membuat 10 janji temu. Definisi janji temu adalah janjian untuk survei lokasi. Karena dari survei lokasi itulah orang bisa menentukan dia akan beli atau tidak. Nah, untuk membuat 10 janji temu, 10 janjian untuk survei, tim internal Malang Dreamland marketingnya harus menyebarkan chat sebanyak 200 orang per hari. Dan itu berbeda-beda. Telepon sebanyak 20 orang. Nah, Bapak Ibu, memang angka itu tadi terlihat ya Bapak Ibu. Dari Ibu Vika yang menyebarkan ke kisaran 50 orang, hasilnya insya Allah sudah beberapa orang terdaftar. Bisa dibayangkan ketika yang disebarkan informasi oleh Ibu Vika ada 200 orang atau 200 kontak. Dan itu hanya dari WhatsApp saja. Bisa melalui WhatsApp grup, status, Facebook, Instagram, dan segala macam. Maka bisa dipastikan hasilnya akan berkali-kali lipat dibanding hanya japri 50 orang. Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan dari awal, yang perlu ditekankan di sini selama 7 hari, ini sudah kurang 3 hari lagi ya Bapak Ibu untuk menuju survei serentak, adalah konsistensi. Konsistensi dan istiqomah menyebarkan konten Malang Dreamland itu melalui segala cara, segala sudut. Baik itu WhatsApp grup, WhatsApp japri, status, dan segala macam, Facebook, Instagram, dan segala macam. Otomatis pasti akan ada yang merasa di spam. Ini kok spam dan segala macam, itu tidak apa-apa, wajar, sangat bisa dimaklumi karena kita targetnya sebenarnya harusnya juga japri-japri ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma posting, tapi dijaprikan. Konten yang kami kirimkan, copywriting-nya itu tulisan segitu panjang dan juga video serta foto, itu bukan cuma dipasang di status atau disebarkan di grup, tapi dijaprikan ke segala kontak yang Bapak Ibu punya. Jadi segala kontak yang Bapak Ibu punya ada 200, 300 kirimkan semuanya. Kalau kami estimasikan dari tim internal kami, untuk 100 kontak itu butuhnya sekitar 30 menit. Jadi kalau 200 kontak dikalikan aja berarti butuh waktu 1 jam.
Saya rasa 1 jam waktu luang cukup lah, dalam waktu sehari pasti ada saja waktu untuk santai selama 1 jam untuk menyebarkan konten. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Yang penting adalah konsistensi. Yang kedua tetap diingat bahwasannya targetnya adalah ring 1 Bapak Ibu. Ring 2 atau mungkin di luar itu posting di Facebook Marketplace, sebar brosur boleh. Yang penting ring 1-nya sudah terinformasikan semua, sudah tersebarkan semua postingannya mengenai survei serentak Malang Dreamland. Dan Bapak Ibu saya ingatkan kembali, tugas Bapak Ibu bukan untuk mengedukasi konsumen. Tugas Bapak Ibu adalah untuk menyebarkan informasi mengenai survei serentak Malang Dreamland. Dan kita sudah planningkan Bapak Ibu, insya Allah di lahan sekarang itu sudah ada beberapa progres ya, sudah ada beberapa progres pembangunan, dan itu insya Allah akan meningkatkan trust buyer nantinya. Meningkatkan trust buyer supaya bisa tertarik untuk akhirnya closing di Malang Dreamland. Jadi kami sudah siapkan Bapak Ibu. Mbak Syakarin masih bersama saya? Iya Pak Rian. Oke. Saya ingin menyapa Pak, siapa tadi? Mbak Syakarin yang ngobrol sama Mbak Syakarin tadi. Pak Joko. Yang tanya domisili. Pak Joko. Pak Joko di mana Pak Joko? Mbak ngobrol sama saya nih, jangan sama Mbak Syakarin doang ini. Saya ingin ngobrol juga sama Pak Joko nih. Pak Joko, ada Pak Joko? Wah, hilang Pak Joko. Sudah nggak ada Pak Rian. Wah, ini soalnya bukan Mbak Syakarin yang ada. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang lain Bapak Ibu, saya ingin mendengar coba ada keluhan lain nggak dari Bapak Ibu sekalian nih? Dari siapa ini? Pak Raufik? Pak Raufik coba. Wah, ini luar biasa ini, properti syariah banget penampilannya Pak Raufik ini. Pak Raufik? Mungkin ada kendala Pak Raufik, monggo bisa didiskusikan. Sementara belum. Mungkin materi-materinya aja yang nanti bisa di-share karena untuk kita ini bahan kreasi. Siap-siap Pak Raufik, ditunggu nggih kiriman bayarnya ini. Coba ditunggu Bapak Ibu kiriman bayarnya sebanyak-banyaknya. Ini saya rasa ini adalah momen emas Bapak Ibu. Karena survei serentak ini jarang diadakan ya. Artinya hanya diadakan mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali Bapak Ibu survei serentak dengan konsep masif seperti ini. Biasanya kami mengadakan gathering akbar di Surabaya Bapak Ibu. Nah, ini adalah momen yang pas Bapak Ibu, silakan hadirkan konsumen sebanyak-banyaknya. Ibaratnya dalam waktu 3 hari ini sudah kurang 3 hari ya, sekarang tanggal 16. Untuk agenda survei serentaknya tanggal 19 dan juga 20, jadi kurang 3 hari lagi. Silakan Bapak Ibu. Saran saya, ini bahasa kasarnya adalah putuskan urat malu Bapak Ibu. Putuskan urat malu Bapak Ibu. Silakan masifkan penyebaran informasi mengenai survei serentak. Jangan terlalu memberikan edukasi masif ke buyer. Informasikan, tekankan mengenai survei serentak. Dan alhamdulillah tadi ada yang berhasil membuat booking, saya pantau. Mbak Karin ya? Iya Pak Rian, Pak Firdaus namanya Pak. Mungkin Pak Firdaus, hadir nggak? Tidak Pak. Nggak bergabung ya? Oke, saya coba share screen Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat share screen saya Mbak Syakarin? Sudah. Nah, ini adalah salah satu mitra yang berhasil. Tadi sempat pertanyaan siapa tadi? Pak Taufik kalau tidak salah ya. Itu tadi ada buyer yang terkendala jarak karena masih di luar kota posisinya. Nah, ini solusinya Pak Taufik. Silakan arahkan untuk booking fee dulu. Booking fee masih promo. Booking fee masih 500.000 saja. Karena berbeda dengan biasanya, pasca agenda survei serentak, booking fee akan kembali normal menjadi 1 juta per unit. Nah, pada saat menjelang agenda survei serentak ini, booking fee hanya sebesar 500.000 saja, bisa mengunci unit, bisa mengunci harga. Jadi semisal harganya naik, itu tetap kena harga pada saat booking dan juga bisa mengunci promo. Jangan lupa saya ingatkan kembali, promo-promo pada saat survei serentak itu ada beberapa, ada promo tanpa DP, ada promo 3 tahun skemanya, yang dimana skema normal biasanya hanya 24 bulan. Ada promo paket bundling, pengambilan villa nanti ada diskon sampai 56 juta.
dan segala macam. Jadi ada promo-promo khusus pada saat acara survei serentak besok. Dan itu bisa dikunci hanya dengan booking fee sebesar 500.000 saja. Nah, ini adalah solusi bagi tadi kendala yang disampaikan oleh Pak Taufik mengenai bayar saya di luar kota. Arahkan booking dulu saja. Silahkan bisa pilih unitnya sebelum kehabisan unit, karena unitnya sudah tidak terlalu banyak. Apalagi yang dikejar oleh Bapak Ibu adalah ring 1. Teman-teman terdekat, circle Bapak Ibu sendiri, keluarga, kerabat, kolega, dan segala macam. Harusnya trust-nya ada. Trust-nya terbangun, kepercayaannya terbangun. Sehingga untuk mentransfer atau membooking unit sebesar 500.000 saya rasa tidak menjadi kendala. Karena salah satu tim marketing kamu pun, Mbak Ambar, kemarin membookingkan salah satu bayarnya tanpa survei. Lagi-lagi bukan ring 1, data iklan. Sedangkan yang di follow up Bapak Ibu adalah ring 1, keluarga, kerabat, teman dekat, sahabat, dan segala macam. Harusnya trust-nya sudah terbangun dan harusnya lebih mudah Bapak Ibu untuk menghadirkan di survei serentak atau mengarahkan booking fee langsung seperti Pak Firdaus ini, salah satu mitra yang berhasil mengarahkan bayarnya untuk langsung booking. Booking unit berapa ini Mbak Syakarin tadi? Di 48? Di 48 Pak Rian. Oh ya, di 48. Nah, ini salah satu solusi atau jawaban Pak bagi pertanyaan. Kalau bayarnya jauh di luar kota seperti apa? Arahkan booking dulu. Setelah itu silakan atur waktu untuk survei lokasi. Kita juga ada metode survei lokasi secara online. Bisa video call di LAN dan segala macam. Yang penting arahkan booking dulu Bapak Ibu. Arahkan booking fee dulu, kunci unit, kunci harga, kunci promo, harga promonya aman. Silakan tentukan jadwal untuk survei lokasi di lain hari. Misal pada saat survei serentak tidak bisa hadir. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa? Dari Pak Awan, Pak Rian. Dari Pak Awan, pertanyaan prospek lagi. Apakah pembangunan sudah dimulai? Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Mas Amirul, Mbak Syakarin bisa minta tolong dipanggilkan Mas Amirul. Videonya sepertinya saya akan tunjukkan Bapak Ibu lahan yang ada sekarang itu progresnya seperti apa dan sudah ada bangunan apa di sana dan apa yang sedang kami siapkan. Cek. Pak Syakarin masih bisa mendengar suara saya, Pak Syakarin? Bisa, tapi tidak ada gambarnya, Pak Rian. Ya, masih saya matikan. Sebentar, ini sinyalnya agak gangguan. Oke. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu progres lahan kami saat ini seperti apa. Nanti video ini juga bisa dikirimkan di grup. Mbak Syakarin minta tolong nanti dikirimkan ya, videonya supaya bisa dibuat bahan juga untuk Bapak Ibu mitra sekalian mengenai progres lahan. Saya coba kirimkan, saya akan tunjukkan videonya. Oke. Saya share ini sudah terlihat Mbak Syakarin. Sudah. Oke, Bapak Ibu, jadi di Malang Dreamland sekarang itu sudah ada bangunan yang terbangun ya. Ini insya Allah siap untuk difungsikan. Ini fungsinya adalah untuk kafe. Jadi Bapak Ibu, nanti di Malang Dreamland itu akan dibentuk atau diadakan bangunan kafe terlebih dahulu yang akan difungsikan untuk bisnis F&B. Nah, desainnya seperti apa nanti akan saya kirimkan gambar desainnya di grup. Desain untuk kafe di Malang Dreamland. Dan insya Allah ini bangunannya sudah jadi ya. Bangunannya sudah jadi, tinggal nanti diberikan desain untuk interiornya sama eksteriornya Bapak Ibu.
Jadi di bagian luar-luarnya nanti akan kami desain segala macam supaya orang bisa tertarik untuk hadir. Jadi ini nanti bisa menjadi pusat keramaian dan insya Allah akan meningkatkan trust bayarnya Bapak Ibu sekalian juga. Karena kadang orang untuk survei di lahan itu terkendala, oh ini belum ada progres, belum ada pembangunan sama sekali. Nah di kami bangunannya sudah jadi Bapak Ibu. Bisa dilihat sendiri. Nah silakan nanti foto ini bisa dikirimkan di grup dan di share ke bayarnya masing-masing. Oke, ini ada saran dari Pak Raufik. Progress project sering diupdate secara berkala. Siap. Mungkin ini karena baru join ya, jadi mungkin baru tahu progresnya secara baru ini saja. Cuman biasanya memang kami share secara berkala, baik untuk bayar yang sudah closing maupun di grup mitra-mitra yang sudah ada. Kami insya Allah di Malang Dreamland ini ada 6 grup mitra atau 6 grup marketing yang insya Allah isinya masing-masing sekitar 100-an. Jadi itu mungkin ada 600 mitra yang ada. Nah, jadi progres ini akan selalu kami kirimkan di grup-grup mitra-mitra itu untuk diberikan ke bayarnya masing-masing. Karena ini sangat berpengaruh. Memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Raufik, sangat mempengaruhi psikologis bayar. Memang benar sekali. Karena dengan adanya progres ini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan mengenai legalitas, apakah ini aman atau enggak. Otomatis kalau sudah ada bangunan di sana, legalitasnya bisa dipastikan aman. Kedua, apabila memang sudah ada bangunan di sana, bisa dipastikan ini adalah proyek yang memang amanah karena sudah ada progres, otomatis kemungkinan mangkraknya lebih rendah. Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu gambaran desain kafe yang akan kami kami buat di Malang Dreamland sebagai pembuka. Jadi nanti sebelum menjadi tempat wisata seluas 16 hektar, nanti kami akan bikin kafe atau coffee shop dengan konsep kekinian, otomatis seperti yang sudah ada kebanyakan di area Malang sekarang. Mbak Syakarin, saya sudah share screen, terlihat ya? Pak Rian. Terlihat. Oke, jadi ini adalah desain kafe yang akan dibangun di Malang Dreamland, Bapak Ibu. Nah, jadi akan ada logonya Malang Dreamland seperti ini. Ini insya Allah sudah progres pengerjaan paving, bangunannya yang trapesium ini juga sudah jadi. Insya Allah tinggal difungsikan. Pasca survei serentak akan mulai berfungsi normal sebagai kafe. Untuk agenda survei serentak besok, insya Allah baru difungsikan untuk orang-orang yang ingin survei dan lihat lahan bisa naik ke atas ini, melihat pemandangannya dari atas lahan kantor atau bangunan kantor Malang Dreamland. Nanti akan dibangun seperti ini. Lahannya akan diratakan, akan dibuatkan konsep segitiga-segitiga seperti ini untuk duduk-duduk melihat kawasan lokasi Malang Dreamland. Nah, desain ini akan dikirimkan mungkin nanti bisa di grup para mitra dan bisa dijadikan bahan untuk follow up bayarnya masing-masing Bapak Ibu. Karena ini cukup memang seperti yang disampaikan Pak Rafi tadi cukup kena ya untuk psikologis bayar. Artinya ketika kita sudah melihat progres, maka tidak ada lagi alasan mau nanya legalitas, keamanan, properti syariah dan segala macam. Semua akan terbungkam dengan adanya progres di lahan. Dan seperti yang saya tunjukkan tadi, di lahan memang sudah ada progres, yaitu progres progres pembangunan kantor itu sudah terlihat di sini. Nah ini bangunan ini sudah jadi sesuai dengan yang ada di desain tadi. Tinggal pemerataan lahan, nanti kita buka kafenya pasca survei serentak, dan itu akan menjadi pusat keramaian. Seharusnya dengan adanya aktivitas seperti itu, bayar sudah tidak lagi meragukan dan pertanyaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya tekankan untuk tetap memaksimalkan ring 1 Bapak Ibu, itu poin penting sebenarnya. Jadi saya sedikit buka ya materi yang kemarin. Nah ini gambaran bonus ya, gambaran bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi ada 2 juta untuk kebun, 3 juta untuk villa, 6 juta untuk kafe, serta pada tahapan tertentu, closing tertentu Bapak Ibu akan mendapatkan bonus-bonus seperti laptop, HP, emas, logam mulia dan segala macam, dan grand prize-nya mobil. Nah, mengenai ring 1 Bapak Ibu, yang harus dimaksimalkan adalah orang-orang yang ada di circle kita, kontak-kontak WhatsApp, teman-teman di Facebook yang sering DM-an sama kita, di Instagram sering chattingan dengan kita, itu silakan ditawari semua mengenai produk Malang Dreamland, mau berinvestasi kebun, tanah villa ataupun tanah kafe. Nah, marketplace di sini ditaruh di bawah karena itu sudah bukan lagi merupakan ring 1 tapi sudah circle setelah ring 1. Atau bahasanya orang yang mungkin sudah tidak terlalu kenal dengan kita. Nah, yang paling bisa dimanfaatkan atau paling bisa dikejar adalah ring 1 kita, orang-orang terdekat kita. Teman-teman grup, ibu-ibu, arisan itu kan pasti tuh sering arisan-arisan, silakan di-share di grup-grup arisannya. Kalau misalnya di grupnya nggak ada respon, silakan dijabarkan ke anggota grup arisannya masing-masing. Bapak-bapak itu ada grup mancing, grup ngopi-ngopi, tongkrongan dan segala macam.
silakan disebarkan di grupnya. Dibaca doang, japrikan masing-masing ke anggota grupnya seperti itu. Jadi itu cara untuk memaksimalkan ring 1 Bapak Ibu. Brosur boleh, mencari ring di luar ring 1 boleh, cuman yang paling mudah dimaksimalkan untuk dihadirkan di acara survei serentak adalah ring 1. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah apabila Bapak Ibu dalam waktu 3 hari yang tersisa ini konsisten mengejar ring 1, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya masing-masing. Amin. Oke, mungkin dari saya cukup, Mbak Ria. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya kembalikan ke Mbak Ria? Ke Mbak Ria, ke Mbak Karin. Oh, saya lupa nyalakan kamera nih ya. Pak Karin kenapa senyum-senyum aja? Tumben nggak ngantuk Pak Karin. Baik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ditanyakan? Monggo mumpung ada Pak Rian ini, kendala-kendala apapun bisa dijawab oleh Pak Rian. Mungkin ini Pak Rian ada Bu Lilik Suwarni ini juga sudah menyetorkan bayar juga Pak Rian. Oh ada Bu Lili. Bu Lili sudah mendaftarkan bayar. Mana Bu Lili? Coba saya ingin lihat. Yang namanya Bu Lili loh, enggak ada di sini di list saya. Ada Pak Rian. Coba Bu Lili silakan bisa langsung aktifkan. Oh iya Ibu Lili bisa langsung aktifkan mic-nya. Silakan di-sharingkan bagaimana caranya untuk mendaftarkan buyer supaya mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang lain. Saya kendalanya di itu aja, krisis kepercayaan di orangnya itu. Saya bilang daftar dulu aja, nanti kalau tanya-tanya itu di kantor gitu. Saya nggak bisa jelasin banyak, itu ilmunya orang kantor yang bisa gitu. Saya jelasin itu aja. Saya cuma menggiring ke tanggal 19 sama 20 itu kan misinya. Nah, mereka banyak tanya itu tadi. Nah, itu kendalanya itu aja. Putus suaranya di saya. Pak Karin suaranya putus. Kendalanya itu. Pak Rian ini yang putus-putus suaranya. Makan. Cek suara saya masuk Pak Karin? Masuk tapi kecil Pak Rian. Pak Cakarin suara saya masih masuk ya? Masuk. Kurang keras suaranya. Oke. Cek. Masuk ya suara saya ya? Sudah. Normal? Pak Syakarin? Ya Pak, sudah masuk. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lili tadi ya, memang polanya kurang lebih itu aja. Manfaatkan ring 1, maksimalkan ring 1, dan ketika orangnya bertanya detail, sebisa mungkin kalau misalnya orangnya tidak terlalu kritis dan tanya mengejar seperti itu, langsung arahkan untuk hadir di survei serentak Bapak Ibu. Jawab seperlunya aja. Legalitasnya apa? Nanti dapat AJB dan juga letter C. Luasan tanahnya berapa? Luasan tanahnya 8 kali 12, 96 meter persegi untuk villa. Untuk kebun 50 meter persegi, 5 kali 10 seperti itu. Lalu untuk kafe 10 kali 20 atau 200 meter persegi. Nah, silakan dijawab dengan simpel seperti itu aja. Nah, pertanyaan lebih detail bagi hasil dan segala macam, capital gain estimasinya sampai berapa? Nah, itu silakan diarahkan untuk hadir langsung di agenda survei serentak Bapak Ibu. Karena apabila salah jawab, takutnya nanti malah menimbulkan permasalahan di belakang. Jadi polanya mungkin kurang lebih sama seperti yang diterapkan oleh Ibu Vika dan juga Ibu Lili. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Pak Andi yang baru bergabung, apa mau bertanya Pak Andi? Ya sementara belum Mbak, memang belum ya Mas, sudah saya optimalkan tapi memang belum ya mungkin masih belum
belum itu mancing, mungkin masih penasaran. Insya Allah nanti besoknya kalau ada yang mulai, kalau udah ada yang mulai tanya, itu tetap langsung saya kerja gitu, Mbak. Baik Pak Andi, tetap semangat Pak. Iya, Mbak, insya Allah. Siap. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak. Ya. Kamu PR Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak Karin, suara saya masih masuk? Putus-putus Pak. Mbak Syakarin. Kerjain PR-nya. Ngapain? Iya. Ya Pak Rian. Suaranya putus-putus Pak Rian. Putus. Apanya? Suaranya. Putus. Mbak Syakarin, suara saya masuk, Mbak Syakarin? Masuk. Oke, saya join pakai HP ini ya, Bapak Ibu. Oke, bismillah. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Karin, Bapak Ibu sebagai tambahan, silakan tetap dimaksimalkan ring satunya dalam waktu yang tersisa ini, mungkin kurang 3 hari ya Bapak Ibu. Silakan dimaksimalkan ring satunya, dikejar semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk tetap terapkan ikhtiar langitnya Bapak Ibu, 9 jurus marketing langit. Dan yang penting kuncinya adalah konsisten dan istiqomah Bapak Ibu. Karena insya Allah apabila Bapak Ibu konsisten dan istiqomah dalam mengejar buyer, nanti insya Allah hasil yang didapatkan akan sesuai dengan usahanya Bapak Ibu. Jadi tetap dikejar ring satunya, insya Allah polanya itu-gitu aja ya Bapak Ibu. Dijaprikan, di-share di grup-grup arisan, grup-grup mancing, grup-grup tongkrongan. Bapak Ibu silakan dimaksimalkan masing-masing, dikejar ring satunya, arahkan langsung hadir ke survei serentak. Gitu. Jadi perlu ribet-ribet, silakan cuma di-share aja, nanti kami yang akan closingkan. Dan insya Allah bonus Bapak Ibu tidak akan dipotong. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap tinggal mengarahkan hadir di survei serentak. Ada pertanyaan, jawab sebisanya, lalu arahkan untuk hadir di survei serentak. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Insya Allah kita semua calon-calon orang sukses. Apabila sesuai dengan ikhtiarnya yang maksimal, insya Allah hasil yang didapatkan juga akan sesuai. Mungkin begitu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Bila bisa bilhaq, wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian teknis pengoptimalan ring 1 dari Pak Rian, dan juga saya menyampaikan kesimpulannya yaitu maksimalkan ring 1. Sekarang sudah H-3, sekarang sudah hari Rabu ya Bapak Ibu Mitra. Jadi Jadi harus share konten-konten yang kami kirimkan di grup setiap hari. Satu hari itu ada 3 kali, jam 5:30 pagi, jam 12 siang, dan jam 5:30 malam. Jadi tetap perhatikan grupnya dan di-share, dijabrikan, di-share di medsosnya juga. Lakukan pendekatan-pendekatan secara personal juga. Dan kalau ada pertanyaan aneh-aneh bisa langsung tanyakan di grup atau bisa langsung japri saya maupun Pak Rian. Dan yang terpenting arahkan hadir di survei serentak tanggal 19 atau tanggal 20. Jadi intinya kalau tidak bisa tanggal 19 bisa di tanggal 20-nya. Kalau tidak bisa dua-duanya nanti bisa diarahkan survei online. Jadi tinggal konfirmasi saja begitu. Tetap semangat Bapak Ibu Mitra. Terima kasih atas waktunya malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.